kalaulah sudah dirancang aman, tidak mengapakah bioskop dibuka? Nah, saya bertanya kepada Pak Pandu, kalau memang sudah treatmentnya aman, boleh dibuka tidak? Dan benar tidak bahwa bioskop ini justru jadi meningkatkan imun kita ini? Bagaimana Pak Pandu? Iya, itu yang bicara tuh juru bicara bioskop mungkin. Oke. Kalau nonton bioskop meningkatkan imunitas ya belum ada bukti ya, Baik. belum ada bukti. Oke. Dan ini yang perlu dipahami bahwa sebenarnya kan bioskop itu hiburan. Ya dan kalau dalam suasana pandemi ini kita harus waspada lah. Oke. Jadi waspada ini yang paling penting. Dan bagaimana diyakinkan, misalnya tadi ada pertanyaan, kalau nonton di dalam itu bisa nggak dimonitor semuanya menggunakan masker? Baik. Bisa. Dan juga kalau perlu dibuat film pendidikan. Oke. Karena jadi daripada iklan, ada satu sesi yang dimana sebelum film tayang yang utama itu, film pendidikan, kenapa harus pakai masker, kenapa ini. Dan kalau perlu selama menonton dan penontonnya patuh, tidak pakai masker ini, diundi, dapat tiket gratis, misalnya seperti itu. Jadi dimotivasi. Jadi dengan demikian maka risiko aman itu betul-betul dipatuhi oleh semua. Baik, terima kasih Pak Pandu. Nah, sekarang saya akan meminta pendapat dari masyarakat mengenai wacana bioskop dibuka. Sudah ada Agita Malika yang siap mengabarkan langsung di lapangan. Agita. Ya, selamat malam Caca, Anissa, dan juga pemirsa. Betul sekali, memang masyarakat banyak sudah mengetahui rencana bioskop ini akan dibuka di tengah pandemi corona. Tadi saya juga sudah menanyakan kepada beberapa masyarakat yang ada di sini. Kita coba tanya-tanya sama masyarakat yang ada di sini. Halo Mas, selamat malam, dengan Mas siapa? Azari. Mas Azari. Mas Azari, gimana nih? Sudah tahu belum ada rencana mau dibuka nih bioskop di tengah pandemi corona ini? Oh, sudah ini sih, sudah pernah baca. Oh, udah denger ya? Iya, udah. Gimana tanggapannya, Mas? Kalau menurut saya sih, kalau lagi di tengah pandemi ini ya, lagi pula di Indonesia sendiri kan kasusnya kan makin naik ya. Menurut saya sih jangan dulu deh. Jangan dulu ya, meskipun ada anggapan juga nih Mas mengatakan katanya nonton bioskop malah justru meningkatkan imunitas. Nah, ini gimana tanggapannya? Kalau menurut saya ya, kalau emang itu meningkatkan imunitas, kayaknya kan mesti diteliti dulu ya, itu sumbernya dari mana dulu, kayak gitu. Mesti dilihat apakah emang itu menaikkan imunitas, apa jangan-jangan nanti bioskop dibuka malah tambah melonjak lagi kasusnya, seperti itu. Malah tambah melonjak ya. Oke, makasih banyak Mas Azari atas informasi. Kita coba tanyakan satu masyarakat lagi. Selamat malam, halo Mas, dengan Mas siapa? Mas Farhan. Mas Farhan, tadi kalau udah dengar temennya Mas Azari mengatakan kayaknya sih kurang setuju ya, karena kalaupun meningkatkan imunitas harus ada penelitian dulu. Sementara kalau Mas Azari bagaimana tanggapannya? Kalau Mas Farhan? Kalau menurut saya juga kurang setuju sih Mbak, walaupun katanya bisa meningkatkan imunitas, tetap aja sih bioskop kan ruangan yang tertutup. Terusnya walaupun udah ada sirkulasi udara yang memadai juga tetap aja kayaknya resiko penularannya tetap tinggi sih gitu. Tetap tinggi ya, meskipun apabila misalnya nih nanti kalaupun dibuka, protokol kesehatannya akan dipantau secara ketat supaya nanti tidak ada masyarakat yang melanggar begitu pada saat nonton bioskop, itu gimana Mas? Mungkin sebaiknya kalau memang benar-benar mau dibuka, sebaiknya ada waktu percobaan dulu gitu. Misalkan jangka waktu 1 minggu, jika dilihat 1 minggu itu emang resiko peningkatannya dikit, boleh dilanjut, tetapi kalau emang meningkat ya lebih baik di stop sih. Oke, artinya masih perlu dipantau dulu ya. Makasih Mas Farhan dan juga tadi Mas Azari atas informasinya. Demikian Caca, Anissa, dan juga pemirsa, tadi memang kebanyakan masyarakat yang kami tanyakan, mereka masih belum setuju apabila bioskop ini akan segera dibuka. Sementara kita akan melihat bagaimana langkah pemerintah ke depannya. Demikian Caca, kami kembalikan ke studio. Agita, terima kasih mengabarkan langsung dari Jakarta, tepatnya di wilayah Jakarta Selatan. Dan pemirsa, sekarang saya ke Pak Chan. Pak Chan, jadi sebenarnya sebagai pelaku industri film, kira-kiranya kapan tepatnya ini bioskop dibuka? Dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan lagi, atau diuji coba dulu seperti dikatakan masyarakat tadi? Seperti apa Pak Chan? Ya, sebetulnya kan ini harus dimengerti ya. Bioskop itu kan sudah melakukan banyak sekali protokol. Di antaranya bagaimana melakukan protokol jangan sampai ada orang merekam adegan di suatu saat menonton atau apa. Nah, sebetulnya pengawasan tentang bagaimana protokol itu dilakukan itu mutlak memang
bisa dengan mudah diaplikasikan. Ya, tinggal kita jaga dan diperketat. Jadi kalau menurut saya sudah melihat 2 kali simulasi di bioskop. Dan bagaimana sekarang, menurut saya juga pernah juga melakukan aktivitas yang lain di tempat terbuka lain yang sudah dibuka. Menurut saya praktis dari bioskop yang saya melihat simulasinya jauh lebih aman dan ya ini mungkin yang memang sosialisasinya belum ya. Nah mungkin ini periode sosialisasi ini memang sangat dibutuhkan. Ya mungkin tentang pro kontra soal imunisasi atau apa, menurut saya itu bukan persoalan yang paling utama. Menurut saya paling utama adalah bagaimana kita membuat sebuah protokol yang kita betul-betul bisa merasa aman dan nyaman, kita merasa selamat berada di situ. Karena kalau kita mau melakukan sesuatu pun kita akan mempertimbangkan banyak hal. Bukan kita serta-merta kita buka karena pertimbangan ekonomi, tapi kita juga butuh isu, jangan sampai menciptakan isu buruk dan akhirnya malah memperburuk keadaan. Tapi ya itu tadi, contoh di Korea memang tidak pernah ada bioskop yang menjadi klaster baru gitu. Karena Korea nggak pernah tutup selama pandemi bioskop. Jadi itu. Iya, Pak Yusuf. Sudah selesai ya bioskopnya. Baik, kalau Pak Yusuf bisa menambahkan, jadi kapan tepatnya kita bisa membuka bioskop? Waktu sebulan 2 bulan ini memungkinkan tidak? Iya, kalau saya perlu evaluasi. Artinya gini, kalau kita buka klinik kan, kalau di klinik kita buka, kita harus ada kipas angin pembawa udara masuk dan kipas yang membuang udara keluar. Itu wajib sebelum klinik dibuka. Kemudian ada ultraviolet yang mensterilkan ruangan. Kemudian ada petugas yang menyemprot klinik tersebut. Itu protokol yang resmi kita harus jalankan. Nah, pertanyaan saya, apakah di semua bioskop sudah disiapkan? Belum. Kalau sudah disiapkan, ada evaluasi dan juga ada termogan yang baik ya, bukan asal-asalan. Kemudian kalau saya tetap lebih menganjurkan tetap pakai oximeter, tetap saturasi oksigen seluruh penonton harus dilihat karena panas itu kan hanya 30% yang terdeteksi. Orang OTG atau suspek itu tidak memperlihatkan dia panas tinggi. Jadi saturasi oksigen tetap merupakan pilihan untuk memilah yang boleh masuk ke bioskop. Kira-kira itu. Terakhir Pak Pandu, jadi sekarang ada perubahan Pak bahwa mengenai angka pasien positif corona yang meningkat per hari ini bukan lagi menjadi acuan ketika treatment atau protokolnya dirasa aman bahwa tepat kita membuka bioskop. Seperti itu? Iya. Memang kan indikator yang dipakai bukan satu indikator variabel saja. Di indikator pantau pandemi itu ada 3 indikator yang menetapkan kinerja performance daripada suatu pengendalian pandemi. Nah, kalau di Jakarta tuh masih tarafnya terkendali ya dari 3 indikator itu. Dan dorongan untuk membuka kegiatan ekonomi kan dulu juga sudah dimulai sebelum kita mengendalikan secara penuh. Ya ini yang menurut saya memang Indonesia ini luar biasa. Jadi dalam keadaan belum terkendali kita sudah berani untuk membuka. Itu nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah memastikan bahwa risikonya rendah. Karena dari tadinya stay at home kemudian melakukan aktivitas, kalau benar-benar semua penduduk patuh terhadap 3M, itu sama efeknya. Jadi yang itu yang perlu diperhatikan. Tapi sayangnya tidak semua penduduk patuh. Di Indonesia kan disiplinnya masih kurang. Dengan demikian sebenarnya saya melihat momen yang baik nih. Kalau begitu dibuka, nanti ada edukasi. Saya tuh mengharapkan teman-teman kreativitas ini membuatlah film-film edukasi. Jadi sarana bioskop juga bisa menjadi sarana edukasi. Dan juga membangun kepercayaan kepada masyarakat bahwa bioskopnya aman sehingga banyak penonton yang datang dan mau datang dan mau nonton, itu juga perjuangan sendiri. Jadi saya percaya kalau memang betul-betul dipatuhi tidak terjadi peningkatan klaster yang disumbangkan dari bioskop ini. Tapi itu syaratnya loh. Tapi kalau itu dilanggar, susah nanti. Iya, oke. Sepakat tidak ini Pak Chan bisa ditambahkan bahwa ini berarti film-film yang nanti akan dibuat bukan cuma horor atau romansa ini, tapi edukasi dengan protokol kesehatan bisa juga Pak Chan. Jadi sebetulnya nanti di bioskop itu kita udah ada video yang udah dibuat tentang bagaimana melakukan protokol ini. Nah, ini justru kita mau mensosialisasikannya kan susah. Nanti kalau bioskop udah buka, tentunya itu akan menjadi
tontonan di awal, bagaimana penonton itu kita edukasi secara terus-menerus bahwa kita menikmati kehadiran bioskop, beraktivitas di bioskop, tapi dengan protokol yang baru, dengan behavior yang baru, dengan understanding yang baru. Menurut saya itu kita sudah buat. Nah ini, cuman kan kita mau promosikan di mana, apa yang kita mau mengajarkan protokol kalau belum dipersiapkan rencananya untuk bioskopnya buka. Oke. Baik, Pak Chan, terima kasih ya atas waktunya. Kita tunggulah ya treatment seperti apa dan kapan tepatnya pemerintah akan menentukan momentum ketika bioskop dibuka. Pun kalau sudah dibuka, pastikan dulu bahwa resikonya rendah. Terima kasih Pak Pandu, terima kasih Pak Chan Parwes, dan terima kasih Pak Yusuf di sini. Nah, sesaat lagi saya hadirkan juga perbincangan yang tak kalah hangatnya ketika di mana Kejaksaan Agung KPK berebut Jaksa Pinangki. Sesaat lagi.